Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami mengucap syukur karena kebaikan-kebaikan-Mu yang begitu luar biasa. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti, memahami, merenungkan, bahkan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema yang cukup unik, ya. Ketika hadir di layar tetapi hilang dari tubuh, ya. Kita akan banyak membahas, ya, tema ini di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 31 dalam perikop ketekunan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita hidup di zaman yang aneh. Zaman di mana kita bisa merasa sangat-sangat rohani, ya, tanpa benar-benar terhubung secara rohani. Contohnya seperti ini, kita bisa nonton khotbah, ya, sambil scroll TikTok di jeda iklan, ya, atau kita bisa scroll Instagram pada saat kita mendengarkan khotbah. Kita bisa menyanyikan lagu pujian sambil memikirkan pekerjaan. Kita bisa hadir di ibadah online, ya, tetapi secara relasional dan spiritual kita hilang, ya. Nah, celah ini Bapak Ibu Saudaraku yang kemudian dimanfaatkan iblis dengan sangat licik. Iblis tidak perlu membuat kita meninggalkan Tuhan secara frontal. Iblis cukup membuat kita perlahan menjauh dari umat Tuhan, dan lama-kelamaan iman kita akan layu dengan sendirinya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, ya, hari ini kita akan belajar dari kitab Ibrani, khususnya pasal 10. Saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan ini dengan lebih dalam. Kenapa? Karena penulis Ibrani sedang berbicara kepada jemaat yang mungkin kondisinya persis seperti kita, yaitu saat ini kita lelah, tertekan, dan tergoda untuk mundur. Ya, mari kita bahas satu persatu ayat dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 31 ini. Dan izinkan saya membagi di dalam 4 bagian Bapak Ibu Saudaraku, ya. Yang pertama, kita baca dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 23. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, bagian pertama ini Bapak Ibu Saudaraku, saya akan ambil menjadi bagian di mana ada 3 pilar iman sebagai pondasi Injil. Ya, kita lihat. Di ayat Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 nanti kalau kita baca adalah ayat yang sering dikutip sebagai ayat disiplin gereja. Tapi kalau kita langsung ke dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 ini, itu seperti mengambil buah tanpa kita tahu akar. Nah, akarnya dari mana? Akarnya dari sini. Penulis, ya, memulai dengan kata jadi saudara-saudara, ya. Penulis Ibrani katakan jadi saudara-saudara di ayat yang 19 ini. Ini adalah kata penghubung yang merujuk pada seluruh argumentasi teologi, ya, dari pasal Ibrani 1 sampai dengan 9. Yang intinya adalah Yesus adalah imam besar yang sempurna. Nah, di dalam bacaan kita hari ini di bagian yang pertama, ada 3 pilar iman yang diletakkan sebagai pondasi Injil, yaitu pilar pertama adalah di ayat yang ke Ibrani 10 ayat 19. Ya, pilar pertama adalah akses kepada Allah. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Ini revolusioner, ya. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama hanya imam besar yang bisa masuk ke tempat maha kudus, dan itu juga setahun sekali dengan darah, ya, dengan penuh ketakutan. Sekarang pintu itu terbuka lebar bukan karena kita rajin beribadah Bapak Ibu Saudaraku, tapi karena darah Kristus. Bayangkan seorang anak kecil yang dilarang masuk ke ruang kerja bapaknya,
ya, suatu hari sang ayah buka pintu itu lebar-lebar dan berkata, ini rumahmu, kamu boleh datang kapan saja. Nah, itu yang Yesus lakukan kepada kita. Amin. Pilar pertama adalah akses kita kepada Allah. Yang kedua, pilar kedua adalah imam besar yang agung, ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Wow, luar biasa. Yesus bukan hanya membukakan pintu, ia juga menuntun kita masuk. Kenapa? Karena Yesus adalah kepala, kita adalah tubuh. Amin. Ini penting untuk dicatat. Tidak mungkin menjadi tubuh tanpa terhubung dengan anggota tubuh lainnya. Nah, ini poin yang penting Bapak Ibu Saudaraku. Yang pilar ketiga itu respon iman. Ya. Di ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dari dua pilar di atas, yaitu akses kepada Allah dan juga imam besar yang agung, maka pilar yang ketiga, muncullah pilar yang ketiga itu, yaitu respon iman. Di mana respon iman itu ada tiga, yaitu marilah kita menghadap Allah, ya kan? Ibadah yang vertikal antara kita dan Tuhan. Kemudian yang kedua, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan, yaitu iman pribadi kita, ya, pegang teguh pada pengakuan. Dan yang ketiga adalah marilah kita saling memperhatikan. Nanti kita baca di dalam ayat 24 sampai dengan 25. Ini yang namanya komunitas horizontal. Apa yang mau saya sampaikan di bagian pertama ini? Yang bagian pertama ini, lihat urutannya. Ada akses ya yang dibuka. Kemudian ada imam dan kemudian komunitas. Nah, komunitas ya, komunitas gereja, komunitas umat Tuhan itu bukan pilihan. Tapi yang namanya komunitas itu adalah respon logis dari Injil yang sudah kita terima. Amin. Bagian kedua, anatomi komunitas yang sehat. Ya, dikatakan begini di dalam Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, saya suka ini, ya. Yuk kita bedah kata-katanya di dalam bahasa Yunani supaya kita melihat kedalaman daripada perintah di dalam Ibrani 10 ayat 24 ini. Yang pertama, saling memperhatikan. Kata noeo. Kata noeo. Kata ini sangat kuat. Kata noeo itu berarti mengamati dengan seksama, memeriksa dengan teliti, memperhatikan sampai detail terkecil. Ini berarti bukan sapaan ramah di lobi gereja. Apa kabar? Sehat? Lalu kita pergi. Itu bukan seperti itu. Karena neo ini, ya, kata noeo ini, yaitu saling memperhatikan, adalah perhatian yang intens. Amin. Ini seperti seorang ibu yang memperhatikan anaknya. Kamu kok lesu ya? Sakit. Ya, ini perhatian seorang ibu pada anak. Atau seorang mekanik yang mendengar suara mesin dan langsung tahu ada yang salah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam ibadah seperti yang saya sampaikan hari ini melalui YouTube yang Bapak Ibu sedang dengar hari ini, dalam konteks virtual, ini sangat sulit. Kenapa? Karena di YouTube seperti yang sedang kita lakukan saat ini, kita tidak bisa melihat apakah Bapak Ibu yang sedang menonton ini di balik layar ini. Atau kita misalnya dengan virtual, dengan Zoom, orang bisa matikan kamera dan kita tidak tahu kondisinya. Nah, iblis senang dengan ibadah online, ya, karena secara jujur saya harus akui, karena kata noeo menjadi hampir mustahil dilakukan. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Nanti kita kita belajar bersama-sama di akhir daripada firman Tuhan ini. Yang kedua, saling mendorong. Parasusmos, ya, parasusmos. Saling mendorong. Yang pertama tadi adalah saling memperhatikan, yang kedua adalah saling mendorong. Kata parasusmos dalam bahasa Yunani berarti provokasi, rangsangan, hasutan yang kuat. Ya, ini bisa berarti positif atau negatif. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 39, kata yang sama diterjemahkan sebagai parosusmos ini sebagai pertengkaran antara Paulus dan Barnabas. Ya. Nah, kalau kita bayangkan begini Bapak Ibu Saudaraku, kita dipanggil untuk memprovokasi satu sama lain. Bukan provokasi untuk marah, tapi provokasi untuk melakukan kasih dan pekerjaan baik. Ya.
Jadi ada anatomi komunitas yang sehat, yaitu harus saling memperhatikan dan saling mendorong. Ya, saya ingin cerita dua orang bernama Anton. Anton yang pertama adalah seorang pengusaha sukses. Setiap minggu ia tonton ibadah online dari rumahnya. Ia merasa damai, nggak perlu macet, nggak perlu berinteraksi dengan orang-orang yang menyebalkan. Ia berkata, saya lebih fokus beribadah di rumah. Setahun kemudian istrinya berkata, Pak, kok akhir-akhir ini mudah marah ya? Anak-anaknya mulai takut. Iman Anton mengeropos dari dalam tanpa ia sadari. Ini yang dikatakan ia hadir di layar, tetapi hilang dari tubuh. Nah, saya cerita Anton yang kedua. Ada seorang pegawai kantoran. Ia juga sering ibadah online. Tapi ia punya satu komitmen, Bapak Ibu Saudaraku. Setiap minggu sore, ia akan telepon dua temannya di gereja. Bukan untuk gosip, tapi untuk bertanya. Gue lihat lu kelihatan lesu ya tadi waktu ibadah. Ya. Ada yang bisa didoain? Nah, itu terjadi yang namanya saling memperhatikan, ya. Dia juga bergabung dalam grup diskusi kecil di Alkitab lewat apa? Lewat Zoom. Di mana ia harus buka kamera, dia bisa bicara. Nah, setahun kemudian saat bisnisnya kolaps, Anton kedua ini nggak sendirian. Ada orang-orang yang datang menjenguknya, membawakan makanan dan mendoakan. Lihat perbedaannya. Anton kedua paham bahwa komunitas tidak terjadi secara otomatis. Ia harus diperjuangkan apalagi di era digital ini. Apakah salah kita dengan ibadah online? Oh tidak. Tapi yang namanya komunitas harus kita bentuk. Dan hari ini Home Sisi, ya, kita akan membentuk komunitas untuk kita bisa saling menguatkan, untuk kita bisa saling meneguhkan, saling memperhatikan, saling mendorong atau parosusmos, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bagian ketiga ini cukup serius, peringatan yang serius. Ibrani 10 ayat 25 sampai dengan 31 dikatakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, penulis Ibrani tidak naif. Ya, ini Ibrani 10 ayat 25 ya. Saudara, penulis Ibrani tidak naif. Ia tahu bahwa menjauh dari pertemuan ibadah bukan dimulai dengan pemberontakan besar, tapi dimulai dengan kebiasaan kecil. Ya, perhatikan tadi kalimat seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, di dalam bahasa Yunani terjemahannya menunjukkan sebuah kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Mungkin awalnya sekali dua kali tidak datang karena capek, ya. Lalu sebulan lagi, lalu akhirnya ya udah deh. Ya, ibadah online yang Bapak Ibu dengar ini jadi alternatif, ya. Lebih praktis. Nah, ini seperti katak dalam air mendidih. Jika katak dilempar ke air panas, ia akan melompat. Tapi jika ia diletakkan di air dingin dan dipanaskan perlahan-lahan, ia akan mati tanpa menyadarinya. Nah, kemudian di ayat yang 26 sampai 31 diberikan peringatan begini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya, Ibrani 10 ayat 26. Pengetahuan tentang ayat 25, ya, yaitu, ya, tadi. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan. Pengetahuannya apa? Pengetahuan itu yang di ayat 25, yaitu jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, tetapi marilah kita saling menasihati, ya. Kemudian semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, kalau kita mengerti tentang pengetahuan ini, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tapi kita sengaja berbuat dosa. Di sini dalam konteks ini merujuk pada dosa murtad, yaitu meninggalkan iman secara sadar dan permanen. Ya, saya perhatikan ya, ini bukan karena dosa karena kelemahan ya, tapi dosa karena keputusan. Dan menariknya, penulis menghubungkan meninggalkan pertemuan itu dengan meninggalkan iman. Mengapa? Karena menjauh dari komunitas adalah jalan tol menuju kemurtadan. Ibadah online yang kita lakukan, ibadah virtual yang kita lakukan, itu baik. Itu membangun. Kita bisa dengan segala kelebihannya. Tapi kita juga mengkoreksi di mana ada kekurangannya. Ya, hari ini kita harus bentuk yang namanya komunitas. Saya punya satu ilustrasi yang cukup baik, ya, yaitu tentang bara api. Bapak Ibu pernah lihat api unggun? Jika kita mengambil satu bara api, kemudian narik keluar dari kumpulan bara, apa yang terjadi? Ya, awalnya bara itu masih menyala. Tapi semakin jauh ia ditarik, apinya semakin redup.
lalu menjadi bara panas, lalu hangat, lalu dingin, lalu mati. Satu bara tidak bisa menyala sendirian. Nah, banyak orang Kristen saat ini adalah bara api yang menyendiri. Mereka berkata, oh saya masih beriman kok. Saya tetap baca Alkitab kok. Tapi mereka lupa, iman yang tidak dipelihara dalam komunitas, lambat laun akan padam. Mungkin nggak hari ini, nggak besok, tapi setahun lagi, 2 tahun lagi. Atau kita akan bertanya, mengapa saya tidak bersemangat lagi? Ya, mengikut Tuhan. Nah, ini tolong harus kita perhatikan baik-baik. Yang keempat, ya, bagian yang keempat. Kita harus menjadi jemaat yang cerdas adalah jawaban untuk zaman ini. Saudara, Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak mengatakan ibadah online itu salah, karena kita juga melakukan ibadah online. Ya, saya bersyukur untuk teknologi ini. Tapi saya hari ini akan mengajak kita menjadi jemaat yang cerdas secara rohani di era digital. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, bedakan ibadah dan komunitas. Ibadah yang Bapak Ibu dengar ini, khotbah yang Bapak Ibu dengar ini adalah ibadah online. Bisa menjadi sarana untuk mendengar firman Tuhan, bisa menjadi sarana untuk memuji Tuhan. Itu bagian vertikal, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, ada bagian horizontal yang tadi kita sudah pelajari, yaitu saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati. Ini tidak bisa dilakukan hanya dengan menonton ibadah online pagi hari ini. Jadi, jika kita hanya menonton ibadah online dan tidak melakukan apa-apa lagi, kita hanya mendapatkan setengah dari kehidupan Kristen. Ya. Yang kedua, ciptakan ruang untuk katanoeo. Jika kita tidak bisa bertemu fisik, Bapak Ibu Saudaraku, kita ciptakan ruang digital untuk saling memperhatikan. Kita aktif di grup kecil Komsel. Ya, mungkin nggak datang secara fisik, tapi kita bisa via Zoom, bisa via Google Meet atau via apapun juga. Kita bisa buka kamera, kita bisa dengarkan dengan seksama. Kita bisa telepon atau chat satu teman setiap minggu, bukan hanya untuk hey, apa kabar, tapi untuk bertanya, apa ada yang bisa saya doakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada sebuah cerita, ilustrasi, ya, seorang yang bernama Maya dan komitmennya. Maya seorang karyawati yang tinggal sendiri di Jakarta. Waktu pandemi kemarin, ia setia menonton ibadah online, tapi ia merasa ada yang hilang. Lalu ia membuat komitmen, setiap Sabtu malam ia bergabung dalam doa online dengan 3 temannya. Mereka saling berbagi pergumulan, saling mendoakan. Maya juga memutuskan untuk sekali sebulan mengunjungi satu temannya untuk makan siang bersama. Ya, suatu hari Maya ini mengalami tekanan berat di kantor. Ia hampir depresi, tapi karena ia punya komitmen komunitas, teman-temannya tahu. Mereka datang, mendengarkan dan menguatkannya. Maya berkata, kalau saya hanya nonton ibadah online dan tidak punya komunitas, saya mungkin sudah keluar dari Tuhan. Jadi ibadah online tidak ada yang salah. Mendengarkan khotbah ini tidak ada yang salah. Tapi kita harus bedakan antara ibadah dan komunitas. Yang ketiga, ya, kita harus rindukan pertemuan fisik. Kalau tadi kita ciptakan ruang untuk katanoeo, ya, maka yang ketiga kita harus rindukan pertemuan fisik. Jangan biarkan diri kita menjadi nyaman dengan isolasi. Jangan menjadikan ibadah online, saudara, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi terisolasi. Rindukan saat di mana kita bisa berjabat tangan, berpelukan dan berdoa bersama secara fisik. Doakan agar Tuhan segera buka jalan. Karena ada sesuatu yang terjadi ketika tubuh Kristus berkumpul secara fisik. Dan saya harus jujur, itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Tuhan Yesus memberkati dan memelihara iman kita semua, mendekat kepada Allah melalui pujian dan khotbah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, disinilah letak tantangan terbesarnya. Menonton ibadah online seperti yang kita, Bapak Ibu Saudara sedang lakukan ini, bukanlah pertemuan dalam arti Alkitabiah. Ini adalah konsumsi konten rohani. Kita menerima, tapi kita tidak memberi. Kita mendengar, tapi kita tidak berinteraksi. Kita hadir sebagai penonton, bukan sebagai anggota tubuh yang hidup. Oleh karena itu, ya, kita harus tetap merindukan pertemuan fisik. Amin. Kita harus tetap hidup dalam komunitas. Amin. Penulis Ibrani memperingatkan kita untuk tidak menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dalam konteks kitab Ibrani, jemaat saat itu sedang tertekan, dianiaya dan lelah.
Godaan untuk menarik diri dari komunitas sangat besar. Dan respon penulis bukanlah tidak apa-apa, ya, asal kamu tetap beribadah pribadi di rumah. Tapi ia berkata di dalam ayat yang ke-25, justru ya, karena tekanan itu semakin besar dan karena hari Tuhan semakin dekat, kamu semakin giat harus melakukannya. Ya, melakukannya maksudnya saling menasehati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, menjauh dari pertemuan dalam konteks ini adalah gejala awal dari kemunduran rohani yang serius. Karena apa kemunduran rohani yang serius? Kita berhenti saling menasehati. Tidak ada lagi percakapan rohani yang dalam. Nah, ini bahaya. Kita berhenti saling memperhatikan, tidak peduli dengan beban saudara seiman. Kalau kedua hal ini saling menasehati, saling memperhatikan, saling mendorong, tidak ada, perlahan-lahan iman pribadi kita menjadi layu. Kenapa? Karena tidak ada api komunitas yang menjaga kehangatannya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan terkasih, ya, melalui layar ini, ya, melalui khotbah ini, ibadah online ini, saya ingin mengajak kita untuk merenung, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menguji hati kita, ya, tentang pasif versus aktif. Apakah saya merasa cukup hanya dengan menonton ibadah online? Saya mau sampaikan hari ini, ya, apakah kita hanya cukup untuk menonton ibadah online? Saya sudah cari cara untuk tetap terhubung. Apakah saya tetap mencari cara untuk tetap terhubung, tetap saling mendorong, menasehati dengan saudara seiman kita di luar jam ibadah? Nah, itu sudah kita lakukan, ya. Saya memakai kemudahan teknologi sebagai alasan, ya. Apakah saya memakai kemudahan teknologi sebagai alasan untuk menjadi pasif atau individualis secara rohani? Ayo kita pikirkan, ayo kita renungkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, apakah ada luka kecewaan pada pemimpin atau jemaat lain yang membuat saya nyaman dengan jarak aman ini? Jadi ibadah online itu bukan pelarian. Berkomunitas, ibadah di mana saja kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Tapi ibadah berbeda dengan komunitas. Nah, jadi kembali ke fondasi kita, Injil. Kita tidak diselamatkan oleh karena kita rajin ke gereja. Amin. Kita diselamatkan oleh darah Yesus. Tetapi, Bapak Ibu Saudaraku, tepat karena kita sudah diselamatkan dan dijadikan anggota keluarga Allah, maka kita dipanggil untuk hidup sebagai keluarga. Jadi apa yang harus kita lakukan di era digital ini? Mari kita maksimalkan teknologi untuk koneksi. Ya, ada handphone, kita bisa WA group, kita bisa Zoom, ya. Manfaatkan grup WhatsApp, panggilan video, pertemuan kecil-kecilan, ya. Dan benar-benar saling memperhatikan dan saling mendoakan. Rindukan untuk kita bertemu muka dengan muka, ya. Dan jangan puas jadi penonton. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak yang setia, kami bersyukur untuk teknologi yang memampukan kami tetap mendengarkan firman-Mu. Namun ampuni kami jika seringkali kami memakai kemudahan ini sebagai alasan untuk menjauh dari tanggung jawab sebagai anggota tubuh Kristus dan keluar dari komunitas kami, komunitas ilahi. Ampuni kami jika kami sudah lebih nyaman menjadi penonton daripada menjadi saudara yang saling memperhatikan. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena darah-Mu, Engkau telah membuka jalan bagi kami untuk masuk dalam hadirat-Mu dan menjadi satu keluarga. Ajarlah kami untuk berpegang teguh pada pengharapan kami dan untuk terus mencari cara agar kami bisa saling menasihati, untuk kami boleh saling mendorong di dalam kasih apapun keadaannya. Bapa yang baik, peliharalah iman kami sampai akhir. Rindukan hati kami untuk berkumpul bersama umat-Mu sambil menantikan hari kedatangan-Mu yang semakin dekat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan dan kita percaya bahwa kita menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.